Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Rekan-rekan dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis. Pagi soalnya besok Kliwon. Tanggal 76. 7 ya. 7 Rabiul Awal atau Mulud 1448 Hijriah bertepatan dengan 20, betul Mas? 20 apa? Agustus 2026. Mas, jadi Indonesia sudah berapa umurnya? Resmi. Berarti 9. Betul 81 tahun? Hah? Betul Mas? Tambah 3 hari. Baik. Mari kita lanjut jamaah. Alhamdulillah kita diberi sehat, diberi waktu, diberi kemerdekaan dan tentu keamanan ya. Alhamdulillah kita aman. Pangan aman? Aman Mas, tadi pagi sudah sarapan? Sudah sarapan belum? Insyaallah. Puasa? Di tempat lain konon katanya demo macam-macam. Alhamdulillah kita masih bisa makan, aman. Pangan, aman badan, aman macam-macam lah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi iman dan afiat. Mari kita gunakan sebagian nikmat itu untuk bersama-sama saling berbagi, saling menasihati dan membaca ulang sebagian nasihat dan petua serta bimbingan ulama dari buku Ad-Durus Al-Muhimmah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Terakhir halaman berapa Mas Dedi? 40? Masya Allah, hafal tenan Mas. Paragraf pertama sudah selesai? Oh belum selesai? Berarti diulangi 39 itu ya? Udah itu? Baik, hadis itu ya? Sudah ya? Apa? Oke, diulang dari halaman 39 yang kedua. Baik, kita lanjut tentang syarat-syarat syah. Bukan syah ya, sah. Maaf. Syarat-syarat sah. Iya, karena dari sah ya sihu pakai sad dari sah biasa. Jadi sin dalam bahasa Indonesia, bukan sj atau shin. Jadi syarat-syarat sah yarhamukallah. La ilaha illallah. Yang mengucapkan itu diterima. Kalimat thayyibah atau kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Syarat kedua, al-yaqinul munafi lisyakki war-raib. Harus yakin. Yakin 100%. Tidak ada sedikit pun kebimbangan dan keraguan. Itu yang perlu diperhatikan. Wal yaqinu huwa tamamul ilmi wa kamali. Yakin itu artinya betul-betul dia memiliki ilmu yang sempurna. Orang kalau yakin mesti ilmunya sempurna. Sempurna dalam arti dia, ya betul. Tidak ada sedikit pun keraguan. Itu dia. Oleh karenanya orang beriman itu harus berilmu. Tidak ada orang beriman tanpa ilmu. Pasti punya ilmu. Sehingga ketika illal ladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya itu ya sejatinya ilmu yang paling pertama. Wal yaqinu huwa tamamul ilmi wa kamalih. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang beriman itu hanyalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Kalimat summa lam yartabu sebagai penegas bahwa orang beriman itu ya harus punya ilmu, harus yakin dan tidak boleh ragu.
ayqanu, yakin. Walam yashukku, tidak syak, tidak bimbang, tidak ragu. Fal imanu wat tauhidu la budda fihi minal yaqin wal aqidati as-sadiqah as-sahihah wa rabtil qalbi ala dzalik. Sehingga iman itu, tauhid itu, artinya iman yang benar, tauhid yang benar, mau tidak mau, gelem ora gelem, harus mesti la budda fihi minal yaqin, harus mengandung keyakinan yang mantap. Wal aqidah as-sahihah as-sadiqah, dan keyakinan yang jujur lagi benar. Warabtil qalbi ala dzalik, dan mengaitkan hati dengan ucapannya itu, dengan keyakinannya itu, dengan ilmunya itu, menyatu menjadi satu. Dia punya ilmu yang benar, hati yang jujur, dan kemantapan keyakinan. Amma idza kana syakhsu mutaraddidan syakkan murtaban, adapun jika ada orang yang meskipun dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, namun hatinya masih bimbang, jiwanya masih ragu, masih syak, kok seperti ini, kok seperti itu, fahadza la yuqbalu minhu. Orang yang masih memiliki sifat dan sikap seperti ini meskipun sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la yuqbalu minhu, tidak diterima, tidak sah, alias ditolak. Wa fi sahih Muslim, di dalam kitab sahih Muslim tersebut hadis min Abi Hurairah radhiyallahu anhu an nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam annahu qala, ada hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghayra syakin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang boleh diibadahi, tidak ada Tuhan yang benar yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bersaksi bahwa diriku sendiri adalah utusan Allah, karena yang berbicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat ini dalam keadaan tidak ragu, ghairu syakin fihima, sedikit pun tidak meragukan dua kalimat ini. Dia ucapkan dengan lisannya, dia yakini dengan hatinya, dan dia ketahui dengan ilmunya. Maka ketika dia bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, pasti masuk ke dalam surga. Fashtaratal yaqina wa huwa intifa'u syak. Perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjamin orang yang melafadzkan, orang yang mengucapkan kalimat tauhid, dua kalimat syahadat, bisa dijamin masuk surga, apa syaratnya? Ini dia, ghairu syakin fihima, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Berarti harus paham dong. Dan kalau kita mau jujur dan cek, mari coba buat angket atau riset kecil-kecilan begitu di masyarakat. Coba saudara-saudara kita kaum muslimin yang barangkali sudah fasih dan sering mengucapkan syahadat, kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, coba ditanya, diberi beberapa pertanyaan berkaitan dengan makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah mereka semua sudah betul, atau jangan-jangan masih ada keraguan? Dan ini tugas kita jemaah, tugas kita untuk menyampaikan, tugas kita untuk menasihati. Wa tawasau bil haqqi, itu dia. Oleh karenanya seorang muslim tidak boleh berdiam diri, tidak boleh merasa wes aku ngerti, aku dewe, tidak bisa. Karena sebab keselamatan dan keberuntungan itu mesti kita proaktif
memberi. Jadi saling menasihati itu ada unsur memberi. Meskipun juga ada menerima, tapi ada memberi, jangan hanya menerima, tapi mesti memberi, saling kok. Sehingga jika setiap muslim memiliki prinsip pengen untung, berarti dia berusaha membuat dirinya untung dan berusaha membuat saudaranya juga untung. Karena upaya membuat saudara kita beruntung itu sebagai salah satu sebab kita sendiri yang untung. Kalau kita pengen untung tapi kita tidak pengen saudara kita untung, ya tawasi bil haqqi mana? Belum terpenuhi kan syarat ini. Begitu jamaah. Jadi tidak boleh hidup ini egois. Yang penting awakku, enggak. Kita tidak boleh membiarkan saudara kita. Jadi syaratnya apa? Syaratnya yakin. Apa itu yakin? Intifa'us syak. Yakin itu tidak ragu. Mas Dedi, yakin itu apa Mas? Hah? Oh iya. Yakin itu tidak ragu lagi. Ya. Al-yaqin wa huwa intifa'us syak. Wa fil haditsil akhar, tersebut dalam hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqita min wara'i hadzal ha'id. Suatu kali beliau ketika di kebun kurma begitu, tiba-tiba Abu Hurairah jedul, mak cegagik, mak bedengus begitu. Ya. Kemudian Nabi bersabda, Abu Hurairah, man laqita min wara'i hadzal ha'id. Siapapun yang kau jumpai di balik tembok ini, jadi kebun itu ada temboknya biar tidak diganggu orang lah. Punya batasan begitu. Siapapun yang kau jumpai nanti di balik tembok ini yang yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh. Siapapun orang muslim yang kau jumpai yang mengucapkan kalimat ini, dia la ilaha illallah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa ini? Mustayqinan biha qalbuh. Ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hatinya betul-betul mantap, yakin, tidak ada sedikit pun keraguan. Orang yang seperti ini Abu Hurairah, fabashshirhu bil jannah, kasih tahu ya, kasih kabar gembira dia ya, kasih berita yang menyenangkan. Apa? Besok dia dijamin masuk surga. Allahu akbar jemaah. Jadi hadis-hadis itu saling berkait dan saling mendukung serta saling menjelaskan, bukan sekedar mengucapkan ternyata, tapi harus mengetahui dan meyakini. Karena keyakinan itu mesti dengan tahu, taunya harus betul. Kalau taunya keliru, bukan tahu namanya, bukan ilmu. Karena disebut ilmu itu jika benar sebagaimana adanya, itu ilmu. Begitu dia. Sehingga membuahkan hasil apa? Yakin. Fala budda an takuna nabi'atan an yaqinin min qalbi qailiha. Fala yakunu 'indahu syakkun wal irtiyabun fa in wajada syakka wal irtiyaba lam tuqbal minhu wa in qalaha marrat. Ini dia. Jadi kalimat tauhid itu harus betul-betul muncul dari keyakinan hati orang yang mengucapkannya, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Sehingga jika masih mendapati ragu, keraguan, bimbang, kebimbangan atau syak, maka lam tuqbal minhu, ucapan syahadat kalimat tauhid yang ia lafazkan, yang ia lantunkan, yang ia ucapkan itu la tuqbal. Wa in qalaha marrat, meskipun ia baca berulang kali, meskipun ia ucapkan mungkin ratusan, ribuan atau lebih daripada itu, tidak ada gunanya. Mengapa? Ya itu sekedar bunyi yang tak bermakna bagi dirinya, tentu bagi yang mengucapkannya. Begitu dia. Yang kedua apa tadi? Al-yaqinu al-munafi lisyak war-raib.
Yang ketiga sekarang. Ats-tsalits. Syarat ketiga. Ats-tsalitsu min syurutiha. Syarat ketiga supaya kalimat tauhid yang kita baca itu diterima, sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu al-munafil lisyirki war-riya. Harus ikhlas. Ikhlas itu gampangane pelong. Belas enggak ada beban itu, pelong. Enggak ada tendensi, enggak ada tujuan, enggak ada beban, pokoknya pelong itu ikhlas. Nah, cul. Apa meneh? Cul, plong. Ora ono beban. Nek sing engko nek wah iki pengin itu ndak. Lega. Kuwi hasile. Panjenengan iso ngomong lega tahu apa? Oh, iya kan dalam mimpi. Ya ora apa-apa Mas latihane ngimpi sik. Insyaallah. Yahmin ini ngantuk loh. Lanjut Mas. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini jelas kalimatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang sering juga kita baca, sering kita dengar, sudah dihafal juga dalam surah Al-Bayyinah. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali tidak diperintah kecuali, ya perintahnya berarti cuman ini apa? Beribadah kepada Allah dalam keadaan memurnikan, mengikhlaskan seluruh amal ibadah dalam ajaran agama ini lahu, untuknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selainnya sedikit pun. Sedikit pun. Wa kama qala jalla wa ala, begitu pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung lagi maha tinggi. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, hanya untuk Allah, hanya bagi Allah, hanya milik Allah seluruh amal ibadah di dalam agama ini. Yang murni ini hanya untuk Allah. Seluruh agama, artinya ibadah dalam syariat agama ini hanya untuk Allah. Begitu kalimat tersebut dalam surah Maryam. Maaf, Az-Zumar atau Maryam ini? Az-Zumar. Mohon maaf Mas Dedi, faktor apa ini? Ya. Itu ya deket-deket ST, deket W, berarti setengah tua. Iya. Maklum Mas, wis saged. Dari mana tadi? Wa fi sahih, tersebut juga di dalam kitab As-Sahih an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih di sini maksud sahih Bukhari. Annahu qal, bahwa beliau bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Nih, ada syaratnya, bukan sekedar man qala la ilaha illallah, enggak. Tapi ada syarat khalisan min qalbih. Oleh karenanya nanti kalau misalnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, itu ya khalisan min qalbi juga. Karena kalau enggak khalisan min qalbi sepertinya berat, enggak mungkin bisa. Orang yang sebelumnya terbiasa membaca la ilaha illallah khalisan min qalbi, dia akan diberi bimbingan. Orang yang paling berbahagia kelak mendapat syafaatku pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang pengen syafaat Nabi. Gak ada yang gak pengen. Tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Orang pengen kaya, pengen. Orang pengen bahagia, pengen. Orang pengen masuk surga, pengen. Termasuk mendapat syafaat dari Nabi SAW. Tapi nek pengen ya kudu usaha. Tidak hanya ngandalkan pokoknya aku pengen tok, gak iso. Harus ada usaha. Apa usahanya ini? Kata Nabi memberikan syarat, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Selesai tidak? Ada lanjutannya. Khalisan min qalbi. Murni, tulus, ikhlas
dari lubuk hatinya yang paling dalam, bukan karena paksaan, bukan karena tendensi dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ben, gitu kan, iso menikahi orang lain, habis itu dia balik lagi, bukan. Dia betul-betul jujur, betul-betul murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada model begitu, saya dapat kisah dari pelaku sendiri. Ya, alhamdulillah sekarang orangnya masya Allah istiqomah di atas sunnah. Dulunya dia non muslim, menikahi istrinya itu untuk dimurtadkan. Betul. Ya, ini orangnya masih di Jalan Kaliurang sana, dekat UII sana. Saya ketemu beliau. Dia cerita tentang dirinya. Dulu beliau non muslim, menikahi istrinya untuk dimurtadkan. Sampai sekian tahun, bojo kula ini angel tenan dimurtadkan. Iya. Padahal dia orang biasa, orang desa begitu. Kemudian apa? Ya dia sekedar syahadat, sekedar untuk menikahi dan untuk memurtadkan. Itu sungguh-sungguh terjadi. Istrinya ya waktu itu masih biasa-biasa gitu, tapi dia kekeh, enggak, aku muslimah. Suaminya enggak sholat, ini awalnya begitu dia. Tapi lama-lama luluh, Allah kasih hidayah jemaah. Kok istriku kuat banget begini begitu. Alhamdulillah. Ya kemudian tetap masuk Islam, kemudian Allah kasih hidayah dan kemudian hijrah bahasanya. Masya Allah. Sekarang termasuk aktivisnya. Orangnya brewok. Masya Allah. Ini contoh bahwa kalaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, nggak ikhlas ya nggak guna. Harus ikhlas. Kalau ikhlas seperti ini. Dan orang yang pingin syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syaratnya harus apa? Bertauhid dengan ikhlas. Jadi siapapun yang pengen syafaat Nabi kok masih berbuat syirik, nggih nyuwun pangapunten. Kok sampean ngerti Mas, kaya panitia swarga wae. Alasane ngono. Iso memastikan kowe mlebu swarga. Boleh ndak, kita juga enggak, kita bukan panitia akhirat, bukan panitia swarga. Kita cuma mendapatkan penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku pengikut Nabi, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita harus percaya sama ucapan Nabi dong. Gitu loh. Jadi kita bukan memvonis, bukan menjudge, bukan menghakimi, enggak. Kita hanya menyampaikan. Jeng Nabi lingin dikongin ya. Aku yang ngerti apa ya ora, orang alami ya. Tapi kan ini ngendikane Nabi jelas. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini wahyu ini. Masa enggak percaya kan gitu. Begitu jamaah. Kita pun juga pengen syafaat beliau, pasti. Dan kita berusaha untuk bertauhid. Mengapa kita menjaga tauhid? Ya salah satunya karena pengen dapat syafaat beliau. Gitu loh. Fashtarata alaihi salatu wassalam al-ikhlasa. Nih dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan syarat apa supaya beliau supaya umat Islam ini dapat syafaat beliau kelak hari kiamat. Apa syaratnya? Khalisan min qalbih, al-ikhlas. Memberi syarat supaya kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya dan kelak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Khalisan min qalbi, ay al-ikhlas. Antakuna nabi'atan min qalbin mukhlisin lillah. Ya, tumbuh muncul ya. Dari apa? Dari hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Lam yurid bihadhil kalimati bi'a'malid din wa bi'a'malid dini illa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf. Ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat ini, begitu pula ketika dia melakukan amal-amal ibadah dalam agama ini, tidak ada yang dia inginkan kecuali semata-mata ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi ad-dinul khalis wal khalis was-safi an-naqi alladhi laysa fihi syaibatu syirkin aw riya'in aw nahwi dzalik. Khalis itu suci, bersih, murni, Mas. Namanya murni, ya. Murni itu ya murni, bersih, enggak ada kotoran, enggak ada noda, enggak ada campuran, murni, Mas. Ya. Bersih. Bersih dari apa? Ini as-safi, safi itu bersih. Suci, an-naqi, kempling, glowing. Ora ono kukule. Tahu kukul Mas Dedi? Nah iya,
Jadi kira wajahnya kempling glowing itu bersih kayak kocok ora ono kukule. Alladzi laisa fi syaibatu syirki. Kalimat tauhid yang khalis, yang murni, as-safi an-naqi tadi, bersih, suci, murni tadi, tidak ada sedikit pun titik noda kesyirikan. Apalagi titik-titik, enggak ada. Titik satu aja enggak ada. Ya. Gitu ya, enggak ada. Au riyain atau riya, enggak ada riya. Au nahwi dzalik atau unsur-unsur kotoran noda yang lain. Ini betul-betul bersih lillahi ta'ala. Ada murni yang campuran, Mas? Ada enggak? Mas Dedi boleh pertanyaan, beneran ngantuk. Lah yo ngene. Oh, moco merem. Iya, murni yang ora murni ada enggak, Mas? Apa? Loh, ora nuduh-nuduh ngono lho. Iya. Bis murni iki lho, murni jaya. Oh, ora murni, no lanang no wadon macam-macam campur aduk. Begitu ya, itu yang wa fi ma'nal khalisi lughatan ta'ammal qaul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Kaitannya dengan makna al-khalis secara bahasa. Khalis tadi murni, bersih, suci, kempling begitulah. Ta'ammal qaulallahi subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, baca, perhatikan, renungkan, pikirkan, ini pelototi, apalagi dicermati firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dia. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Dan bagi kalian sungguh di dalam binatang ternak itu ada ibrah, pelajaran, ada hikmah, ada faidah. Apa itu? Nusqikum mimma fi butunihi. Kami beri minum buat kalian mimma fi butunihi, yang berasal dari perut, artinya tubuh mereka, min baini farsin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin. Di antara kotoran, di antara darah itu kan, namanya perut hewan kan, dalamnya ada darah, ada kotoran, ada macam-macam. Tapi begitu keluar, ya, labanan khalisan saighan lisyaribin. Susu yang diperah itu murni kan? Murni betul-betul. Tidak ada itu darah, tidak ada kotoran. Tidak ada unsur-unsur lain. Dan membuat kenyang, membuat puas orang yang meminumnya. Begitu dia. Khalisan ay safyan naqiyan, bersih, suci, murni, enggak ada kotorannya sama sekali. Padahal di dalamnya yang enggak tahu itu prosesnya kayak apa. Begitu diperah keluar, masya Allah. Laisa fihi syaibatu damin, enggak ada satupun titik noda darah, enggak ada di situ. Jenengan pernah merah susu langsung? Siapa yang pernah? Loh, ya orang ngono toh. Ya. Merah loh, Mas. Orang ngencut. Oh, pikirannya ya Allah. Saya pernah jemaah. Ya, karena dulu punya kambing, punya sapi. Sekarang ada kambing juga. Pernah juga nyoba gitu. Bersih dia. Ya, seperti itu jemaah. Enggak ada darah. Laisa fi syaibatu damin. Enggak ada noda darah. Wala syaibatu fars. Enggak ada juga kotorannya. Kencingnya, kotorannya. Ma'anahu yakhruju min baini farsin wa damin. Padahal dikeluar di antara itu ya, mungkin dalamnya salurannya begitu ya itu. Allah alam, itu nanti tanya dokter hewan atau orang yang ahli anatomi dan seterusnya. Bagaimana itu prosesnya? Kalau di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan min baini farsin wa damin. Antara darah dan kotoran dan seterusnya. Lakinnahu yakhruju fi ghayati as-safa'i wa tamamin naqa. Ini dia. Tapi begitu keluar betul-betul dalam kondisi sempurna kebersihannya, sempurna kemurniannya, sempurna kesuciannya. Luar biasa, itu namanya al-khalis. Begitu pula ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan membaca la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu betul-betul murni, enggak ada unsur kesyirikan, enggak ada unsur
pamrih, nggak ada unsur tendensi ini dan itu, enggak. Begitu yang dimaksud dengan khalis. Simpulannya, fa ikhlasul ibadati lillahi rabbil alamin an takuna al-ibadatu safiyatan naqiyatan. Ini dia. Sehingga ketika kita diperintah supaya memurnikan, mengikhlaskan seluruh amal ibadah dalam ajaran agama ini hanya untuk Allah, apa maknanya? Antakuna al-ibadatu safiyan naqiyan. Maaf, safiyan naqiyan. Safiyatan naqiyatan. Al-ibadahi muannas, mohon maaf. Maknanya bahwa ibadah itu harus suci, harus bersih, harus murni. Lam yurad biha illallahu subhanahu wa ta'ala. Tidak dimaksudkan, tidak ditujukan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Fa idza ju'ila ma'allahi ghairuh fil ibadati kharajat an hadha as-safai wan naqai fala tuqbal. Jika ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu diberikan kepada selain Allah, meskipun juga kepada Allah dan selain Allah, maka ibadah itu keluar dari kemurnian, keluar dari kesucian, keluar dari keikhlasan, sehingga fala tuqbal, tidak diterima lagi. Oleh karenanya, walihada yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil haditsil qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang paling tidak butuh sekutu, paling tidak butuh bantuan, paling tidak butuh apapun dan siapapun. Syarik itu kan teman, tandem, sekutu, penolong, pembantu orang lain pokoknya. Ya, Pak Tejo meskipun apa? Loh, mana orang Pak Tejo? Oh, di sini. Duh. Tak pikir Mas Pur Pak Tejo. Ya Allah. Faktor U lagi. Ya ora guru Mas, mungkin durung sarapan bareng. Jadi rada urung mangan moh. Ora ono kok. Belum minum susu soalnya. Iya. Baik. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku, kata Allah, zat yang paling tidak butuh sekutu. Sekutu itu apa? Teman, penolong, yang mendukung, yang membantu, supporter, semua itulah. Ya, sekutu. Syarik. Bahkan ada pasukan sekutu ya mesti enggak hanya satu orang, mesti ada pembantu-pembantunya dari beberapa elemen sekutu. Saling membantu. Allah enggak butuh dari siapapun, dari apapun. Karena Allah Maha Al-Qayyum, Allah Maha Al-Ghani, Maha Kaya, enggak butuh siapapun, enggak butuh apapun. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan bahkan mengurus seluruh makhluknya. Begitu dia. Sehingga ini konsekuensi dari kalau kita memahami Asmaul Husna jamaah. Banyak orang menghafal Asmaul Husna tapi sekedar menghafal, tidak memahami. Al-Ghaniyu. Bahkan banyak orang namanya Abdul Ghani. Jenenge Abdul Ghani umpamane yo. Kok ana wong sing jenenge Abdul Ghani kok berbuat syirik? Wah, ini kebangetan banget. Harusnya dia beribadah hanya kepada Allah. Wong dia Abdul Ghani, abdine zat yang maha ghani kok kemudian dia berbuat syirik, kan lucu itu. Coba cek Mas, ya, nanti cari adakah orang yang namanya Abdul Ghani tapi masih berbuat syirik gitu. Kasih tahu nanti, Mas, sampean tuh nggak boleh berbuat syirik Abdul Ghani, apalagi Abdullah, kan semua. Contoh nih ya. Konsekuensinya apa ini? Konsekuensi dari Allah tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirka. Nah, berat sama. Oleh karenanya mula ya, sapa wonge sing nindakake ngamal ngibadah apa wae, siapapun yang melakukan amal ibadah apapun itu tetapi asyraka fihi ma'i ghairi, dia beribadah itu di samping ibadah untukku tapi juga kepada selainku, maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, taraktuhu wasyirka, aku tinggalkan dia, aku tinggal amalannya dan aku tinggalkan ya, dia bersama yang dia sekutukannya. Yang jalu kono. Ala kowe mbiyen ling amal
Orang mung kanggo ingsun kok. Kanggo kae saiki ganjarane njaluk ana Isa. Tidak mungkin bisa. Ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima, tidak diberi pahala, bahkan diberi dosa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jamaah wal ikhlasu mahalluhu wa manba'uhu al-qalbu. Ikhlas itu tempatnya, sumbernya, asal usulnya apa? Al-qalbu. Hati. Oleh karena itu walihada qala al-musannifu rahimahullahu taala khalisan min qalbi. Harus murni, tulus, suci dari lubuk hati yang paling dalam. Itu yang ketiga. Ikhlas artinya murni, suci, tidak ada satu titik pun kotoran. Ar-rabi min syurutiha, yang keempat. Syarat yang keempat, as-sidqul munafi lil kadzib. Jujur. Jujur itu ya otomatis ora goroh. Wong jujur berarti ora goroh. Jujur itu tidak dusta, tidak menipu, tidak ngapusi, tidak goroh. Bagaimana penjelasannya? Bi an yaqulaha shadiqan min qalbi. Ketika dia membaca, mengucapkan, membunyikan kalimat la ilaha illallah, mesti jujur hatinya. Kama fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu Allahu 'alan nar. Ini dia. Tidak ada seorang pun, siapapun, ahadin itu siapapun, tidak peduli siapapun dia. Tidak ada satu pun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau yashhadu, bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dengan syarat sadiqan min qalbi. Bukan sekedar ucapan. Apalagi sekedar membaca skenario, pemain sinetron, pemain film, fase-fase ternyata bukan muslim. Tidak ada guna, tidak ada guna. Tapi mesti jujur dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dia masuk neraka. Ya Allah, jaminan surga. Siapa itu yang bersyahadat tapi jujur dari lubuk hatinya? Gitu. Fashtaratu alaihi salatu wasalam as-sidqa fi hadhil kalimah. Nabi SAW dalam sabda beliau di dalam hadis ini memberikan persyaratan orang yang dijamin masuk surga, yang Allah haramkan neraka itu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat apa? Sidqan, as-sidqu sadiqan min qalbi. Harus jujur dari lubuk hatinya yang dalam. Was-sidqu fiha an yakuna ma yaquluhu bilisanihi yantawi alaihi qalbuh. Nah, jujur itu apa? Kata-kata yang ia ucapkan dengan lisannya itu mesti nyambung, mesti sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jika yang diucapkan itu sejatinya berbeda dengan yang diyakini, itu namanya munafik. Itu namanya dusta, ngapusi alias goro. Sehingga orang-orang munafik, na'udzubillah min dzalik, yang zaman dahulu pun juga sudah ada pada zaman Nabi SAW. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mengapa? Orang ini tidak gentle jemaah, tidak kesatria. Kalau non muslim jelas ya, dia kesatria, dia tidak beriman, Ini sebenarnya tidak beriman tapi pura-pura beriman. Penakut dia, pengecut dia. Sehingga itu berat rasanya. Itu dusta. Orang-orang munafik itu pendusta. Mengapa? Yang di dalam hati beda yang di dalam ucapan. Amma idza kana yaquluhu bilisanihi wa la ya'taqidu madlulaha biqalbihi fa hadha huwal munafiq. Ini dia. Orang yang lisannya mengucapkan kebenaran, mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat tauhid, namun na'udzubillah min dzalik, hatinya tidak meyakini, bahkan menolaknya, mengingkari alias kufur, hatinya mengkafirkan alias menolak, mengingkari, meskipun lisannya mengucapkan, maka fahadha huwal munafiq. Na'udzubillah min dzalik. Itulah hakikat orang munafik.
Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini dia. Jika orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, lalu dia berkata, nasyhadu, kami bersaksi bahwa engkau itu sungguh utusan Allah. Maka apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Maha tahu engkau betul-betul utusannya, dan Allah menyaksikan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan, Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu sesungguhnya dusta, goroh, ngapusi, alias tidak jujur. Dia hanya cari aman, cari selamat, ya, cari kepentingan. Bahasa kita menjilat, mencari muka, golek panggung, bahasanya gitulah, bahasa seperti itu. Ai kadzibuna fi anna ma qaluhu bi alsinatihim la yataqiduna fi qulubihim. Apa yang dimaksud dusta di sini? Dusta artinya tidak sinkron antara yang diucapkan lisannya dan yang diyakini hatinya. Orang munafik, naudzubillah min dzalik, dia mengucapkan kata-kata kebenaran, mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi hatinya sesungguhnya mengingkarinya. Dia sendiri mengingkarinya, dia sendiri menolaknya. Hatinya kufur meskipun lisannya berislam. Begitu. Wal'iyadu billah. Faman yaquluha bilisanihi qawlan mujarradan wa qalbuhu la ya'taqidu ma dallat alaihi fahadha kadhibun la tuqbalu minhu hadhihi al-kalimah. So, jadi ini tinggal 1 kalimat jemaah. Mas jadi dilanjut apa diterus ke pekan depan? Tinggal 1 kalimat loh. Simpulannya, siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat atau kalimat tauhid, qaulan mujarradan, ya, sekedar ucapan, ucapan semata, mung ucapan tok wis. Meskipun fasih, meskipun lancar, meskipun bagus, tetapi wa qalbuhu la ya'taqid, tetapi hatinya tidak meyakini, hatinya tidak menerima, hatinya tidak mengikuti, hatinya tidak memahami ma dallat alaihi, kandungan konsekuensi makna dari kata-kata yang ia ucapkan itu, fahadha kadzibun, itu artinya dia bohong, menipu, dusta dan goroh. La tuqbalu minhu hadhil kalimah. Kalimat tauhid sebagai afdalul dzikri, kalimat terbaik, syahadat, ya, rukun Islam pertama itu tidak manfaat sedikit pun baginya, tidak diterima. Oleh karenanya jamaah ini penting untuk kita sampaikan, kita ulang-ulang kembali supaya kita mantap ketika setiap hari mengucapkan, melantunkan, membaca 2 kalimat syahadat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena kita tidak bisa terlepas dari 2 kalimat syahadat ini. Maka dengan mengulang-ulang seperti ini, dengan harapan semoga semakin mantap ketika kita menjadi muslim. Pun bagi yang masih sedikit mungkin belum paham, mudah-mudahan bisa menambah kepahaman, dan yang belum tahu menjadi tahu, yang masih bimbang menjadi yakin, dan seterusnya. Begitu. Terima kasih dan jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf, dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.